Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafi'i, NIM saya 20552011111004 dari Prodi 1 Informatika Angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan review mata kuliah Forensik Digital untuk memenuhi tugas UAS saya. Pertemuan 1, perkenalan dan kontrak perkuliahan. Pertemuan 2, profesi ahli forensik TI. Ahli forensik TI adalah seorang profesional dalam bidang ilmu pengetahuan yang menggunakan pengetahuannya untuk membantu proses peningkatan keadilan. Mereka bekerja dengan mengaplikasikan ilmu dan sains dalam pemecahan kasus kejahatan, menggambarkan keadaan di tempat kerja kejadian perkara, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Ahli forensik menyajikan analisis bukti di pengadilan sebagai pendapat ahli. Masing-masing cabang fokus pada aspek-aspek tertentu seperti analisis database, penelusuran trafik jaringan, forensik pada perangkat mobile, dan analisa vektor pada media digital. Tujuan ahli forensik TI adalah mengamankan dan menganalisis bukti-bukti digital untuk digunakan dalam pengadilan. Mereka bertanggung jawab untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan elektronik secara sah. Pertemuan 3, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa pembuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE mencakup pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran, kebencian, pengancaman, dan pemerasan, teror online, penyebaran video asusila, meretas akun media sosial orang lain, dan judi online. Penyelesaian kasus pelanggaran Undang-Undang ITE melibatkan proses hukum seperti penyelidikan, pengadilan, putusan, dan pemberian sanksi sesuatu dengan aturan yang berlaku. Untuk menghindari pelanggaran Undang-Undang ITE, penting untuk menjaga privasi dan keamanan akun, berhati-hati dalam berbagi konten, berpikir sebelum berkomentar, dan memahami batasan hukum yang ada. Pertemuan 4, konsep dasar hukum forensik, melibatkan identifikasi bukti digital, pengamanan, analisis data, rekonstruksi, validasi, dan presentasi bukti di pengadilan. Hukum dan etika dalam komputer forensik. Undang-Undang Indonesia, khususnya Undang-Undang ITE, mengakui alat bukti elektronik sebagai sah di pengadilan. Etika dalam komputer forensik melibatkan integritas, kerahasiaan, profesionalisme, independensi, pengetahuan dan keahlian, serta kepatuhan hukum. Studi kasus melibatkan analisis digital forensik pada file steganografi dalam kasus peredaran narkoba. Penting bagi sistem hukum Indonesia untuk terus mengembangkan kemampuan dalam forensik ini. Ini mencakup peningkatan pengetahuan ahli forensik, perubahan dalam undang-undang dan penerapan etika. Dengan demikian, hukum Indonesia dapat mengatasi tantangan kejahatan komputer secara efektif dan adil. Pertemuan 5, metodologi komputer forensik memiliki sejumlah aspek yang penting yang ditujukan untuk memastikan integritas, keandalan, dan keakuratan proses investigasi. Dalam cakupan standar metodologi ini, pendefinisian masalah menjadi langkah awal yang krusial, mengharuskan analisis komputer forensik dilakukan dengan jelas untuk melindungi barang bukti digital. Prinsip-prinsip praktik ini menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya tergantung pada alat, melainkan juga pada keahlian dan pengalaman pada ahli forensik. Standar komputer forensik dikenal sebagai 5C yang mencakup correctness, completeness, reliability, integrity, dan usability. Akronim PPAD menggambarkan langkah-langkah kunci dalam komputer forensik. Pada tingkat internasional, organisasi seperti SWGDE, EOCE, dan IIACS berperan penting dalam mendorong komunikasi, pertukaran informasi, pelatihan, dan advokasi terkait forensik digital. Keseluruhan implementasi standar ini memastikan bahwa praktek komputer forensik tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika teknologi dan tantangan hukum yang terus berkembang. Pertemuan 6, sumber bukti digital terbagi menjadi Open Computer System, Communication System, dan Embedded Computer System. Alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa diatur oleh Undang-Undang Acara Pidana seperti KUHP di Indonesia. Pasal 183 KUHP menetapkan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tanpa setidaknya 2 alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.
Pertimbangan dalam menilai bukti mencakup evaluasi kasus secara individual, pertimbangan di lokasi kejadian, analisis lokasi pemrosesan data, pertimbangan hukum, dan analisis bukti. Dalam menilai bukti cybercrime, asas legalitas tetap menjadi pijakan utama. Tahapan ini memastikan pemeriksaan bukti dilakukan secara sistematis. Perlindungan barang bukti komputer merupakan tantangan karena sensitivitas data, risiko kerusakan, dan sifat mekanisme dan elektromekanisme perangkat. Perlindungan fisik dan teknologi keamanan diperlukan untuk memastikan keutuhan dan keandalan barang bukti. Ancaman terhadap barang bukti komputer dapat berasal dari virus, prosedur, cleanup yang tidak hati-hati, dan faktor lingkungan. Pertemuan 7, pertemuan 8, pertemuan 9. Dalam dunia maya yang semakin terkoneksi, para pelaku kejahatan memanfaatkan tingkat anonimitas yang tinggi dan kompleksitas teknologi untuk melancarkan berbagai serangan, termasuk serangan cyber, pencurian identitas, dan penipuan online. Keberadaan kejahatan cyber semakin relevan seiring dengan kemajuan teknologi yang memperlihatkan ketidaksetaraan keahlian di antara pengguna. Kesadaran masyarakat dan pendidikan mengenai risiko keamanan digital menjadi kunci, sementara pengembangan kebijakan dan prosedur keamanan yang ketat perlu diimplementasikan oleh organisasi. Ini melibatkan kerjasama internasional antar negara, pengembangan hukum yang kuat, serta kemitraan antar sektor publik dan swasta. Untuk mencapai tingkat keamanan yang optimal, pembaharuan regulasi dan kebijakan bersama dengan mengembangkan teknologi keamanan inovatif dilakukan secara berkala. Seiring dengan itu, kampanye kesadaran global dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi strategi yang efektif dalam menghadapi perkembangan terus-menerus dari taktik kejahatan cyber. Penanggulangan cybercrime membutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terlindungi. Pertemuan 10. Penanganan insiden forensik merupakan proses tindakan untuk mengatasi atau menangani kejadian tidak biasa atau tidak diinginkan dalam konteks investigasi hukum. Pengertian ini melibatkan aspek penanganan masalah teknis atau kriminal yang memerlukan perhatian khusus untuk mengidentifikasi penyebab, mengurangi kerugian, dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Forensik sebagai cabang ilmu digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi bukti fisik atau digital guna mendukung investigasi hukum atau kegiatan penyelidikan. Berbagai bidang forensik seperti forensik kedokteran, digital, dan sains laboratorium digunakan untuk menyediakan bukti yang mendukung proses peradilan dan penegakan hukum. Jenis-jenis penanganan insiden forensik: 1. Forensik kedokteran. 2. Forensik digital. 3. Forensik sains laboratorium. 4. Forensik keuangan. 5. Forensik ilmu sidik jari. 6. Forensik sains gigi. 7. Forensik audio dan video. 8. Forensik psikologis. Setiap jenis penanganan insiden forensik melibatkan metode, alat, dan teknik khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti sesuai dengan kejadian yang sedang terselidiki. Pertemuan 11. Investigasi kasus TI. Langkah-langkahnya melibatkan mengumpulkan bukti, analisis forensik, wawancara, penyelidikan lintas departemen, dan pelaporan hasil serta rekomendasi. Metode search dan seizure dengan prinsip probable cause, warrant, dan penanganan barang bukti. Metode ini memastikan prosedur hukum yang sah. Pencarian informasi. Langkah-langkah ini membantu mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data terkait suatu peristiwa atau pelanggaran TI. Data recovery. Data recovery adalah proses mengembalikan data yang rusak atau tidak dapat diakses ke kondisi normal. Pertemuan 13. Pengantar perangkat teknologi forensik. Perangkat teknologi forensik adalah bidang yang mengalami perkembangan saat dalam investigasi kriminal dan keamanan. Perangkat teknologi forensik memanfaatkan teknologi canggih dan ilmu forensik untuk memproses, menganalisis, dan menginterpretasi bukti fisik atau digital untuk membantu penyelidikan dan penegakan hukum. Tujuan utama perangkat teknologi forensik termasuk membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan, mengungkap fakta-fakta suatu peristiwa, membuktikan atau membantah klaim dalam proses hukum,
serta menyediakan bukti yang kuat di pengadilan. Sumber daya informasi perangkat keras teknologi forensik. Perangkat keras teknologi forensik merupakan komponen kunci dan dalam penyelidikan dan analisis forensik. Media penyimpanan. Media penyimpanan adalah perangkat fisik atau teknologi untuk menyimpan data digital. Mempengaruhi masalah kinerja CPU. Masalah kinerja CPU pada perangkat forensik menjadi aspek penting yang membutuhkan perhatian. Pemahaman terhadap masalah ini membawa manfaat seperti efisiensi, analisis, pemilihan perangkat kinerja tinggi, kepatuhan dan keandalan, serta penghematan waktu dan sumber daya. Register di perangkat keras. Register dalam konteks perangkat keras komputer untuk merujuk pada bagian kecil dari unit pemrosesan pusat yang digunakan untuk menyimpan data sementara atau instruksi. Dalam konteks teknologi forensik, beberapa komponen utama melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, perangkat penunjang, prosedur, dan protokol, personil lingkungan keamanan, dokumentasi, dan pelatihan. Semua komponen tersebut bekerja bersama untuk memastikan pengolahan bukti digital dilakukan sesuai dengan standar forensik yang ketat, menjaga keabsahan dan integritas bukti digital yang digunakan dalam pengadilan atau investigasi hukum. Masalah kinerja CPU pada perangkat forensik merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja CPU melibatkan ukuran dan kompleksitas data, ketidakberaturan data, enkripsi, dan keamanan. Alat analisis forensik, penggunaan teknologi virtualisasi, dan analisis multi-threaded. Pemahaman dan penanganan masalah kinerja CPU dapat meningkatkan efisiensi analisis, memilih perangkat kinerja tinggi, memastikan kepatuhan dan keandalan bukti, serta menghemat waktu dan sumber daya. Register dalam perangkat keras komputer merujuk pada bagian kecil dari unit pemrosesan pusat yang digunakan untuk menyimpan data sementara atau instruksi. Imaging, alat analisis memori, analisis sistem file, enkripsi, dan deskripsi. Rantai kepemilikan dan analisis jaringan merupakan aspek-aspek penting dalam pengelolaan memori dalam forensik digital. Komputer base mengacu pada peran penting perangkat keras dan perangkat lunak. Komputer dapat penyelidikan dan analisis bukti digital. Change memory atau change dalam teknologi forensik merujuk pada komponen yang menyimpan sementara data yang telah diakses. Change memory dapat digunakan untuk mencari bukti digital yang mungkin tidak terlihat di lokasi penyimpanan utama perangkat, membantu dalam memahami perilaku pengguna, dan mendukung investigasi. Brandware atau faktor manusia memainkan peran kunci dalam forensik digital. Database forensik digital digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mencari bukti digital. Pemahaman dan penerapan komponen-komponen ini sangat penting untuk menjaga keberhasilan penyelidikan forensik digital dan penggunaan bukti digital dalam konteks hukum. Pertemuan 14. Penggunaan alat forensik digital seperti NCAS, autopsi, polarity, dan appropriacy menjadi krusial dalam upaya ini. Kategori software forensik. Kemampuan ekstraksi dan analisis data dari berbagai perangkat. Fitur meliputi pembuatan image analysis, registry, deskripsi, file, pencarian data, dan pelaporan. Melibatkan penelitian SMS, call, story, eksplorasi file, dan registry pada perangkat mobile. Dapat membuat hash untuk memverifikasi berkas dan mendukung proses penyelidikan. Vendor perangkat lunak forensik. NCAS, Forensic Access Data, Forensic Toolkit, XWise, Forensic Magnet, Axiom, Celebrate, Offit, Oxygen Forensic, Detective Autopsy. Demikian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.